Bojonegoro rame-rame berburu harta karun di dasar Sungai Bengawan Solo saat aliran sungai mendangkal akibat musim kemarau. Warga pun menemukan sejumlah uang kuno hingga benda pusaka peninggalan masa lampau. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etnik Indonesia Channel. Kita lagi di base camp kita nih di Cokodolok ya. Ini adalah base camp Etnik Indonesia. Nah, saya kesini hari ini karena kita mau review nih sama satu orang yang dulu pernah saya review juga, Mas Iswandi Wewe ya. Kita mau buat satu konten, kita mau ngomong-ngomong tentang beliau yang berkecimpung di dunia Tosan Aji, khususnya di pusaka-pusaka temuan. Nah, saya mau ajak teman-teman kita lihatlah koleksi dia apa dan kita pengen tahu sejarahnya pusaka-pusaka temuan itu seperti apa. Oke, ikutin saya, jangan kemana-mana. Etnik Indonesian Channel, oke? Kita lagi di situs Cokodolok nih, tempat base camp kita ya. Mas, kok mulai lebih spesifik ke apa pusaka temuan nih? Apa Mas yang dicari itu apa sih? Apa perjalanan Dan di situ apa ya, ada seperti ada seninya sendiri. Maksudnya ada perjalanannya, ada sepak terjangnya turun ke lokasi sana. Jadi kalau temuan itu nggak seperti keris yang Tosan Aji. Jadi itu semuanya kita seperti beli kucing dalam karung atau barang dalam karung, itu belum tentu kita itu mendapatkan yang lebih istimewa. Jadi itu resiko. Jadi gambling. Temuan itu gambling. Gambling. Jadi mulai menekuni Tosan Aji di bidang temuan karena prosesnya itu ada seninya. Ada seninya. Dari pencariannya, lokasinya, terus apa itu, kalau nyuci itu ada kebanggaan tersendiri, ada kalau metodenya juga, keahliannya nggak gampang Mas ya? Nggak gampang. Jadi memang harus langsung turun lokasi, nanti nggak teori tapi langsung praktek. Gitu. Jadi waktu kita dari awal kita dapat kan masih patina masih full Mas? Full sekali. Nah itu juga menyimpan misteri juga ya? Itu misteri dan itu harus dipahami juga. Kerak yang gimana? Kerak hitam, kerak abal-abal, kerak palsu, apa yang gimana? Oh gitu ya? Iya, banyak gitu Mas Bro. Yang abal-abal. Jadi guys, dalam Tosan Aji ini satu hobi yang lumayan beresiko Mas ya? Beresiko ya? Beresiko banget. Kadang-kadang kalau kita kurang pengetahuan atau kita kurang informasi, kita bisa beli sesuatu yang kadang-kadang kita tidak harapkan Mas ya? Ya. Kadang-kadang lah itu resiko lah ya? Ya memang resiko. Namanya temuan itu keluar dari air, itu posisi masih menggerak. Nah, itu kita tahu ukurannya aja. Umpama seperti korek ini, bentukannya gini. Belum tentu kalau nanti dicuci seperti ini. Seperti itu ya? Pasti ada yang ambil, ada yang itu. Itu resiko. Gambling. Nah tapi kalau saya lihat Mas, orang-orang yang istilahnya membeli pusaka-pusaka temuan ini juga nggak murah Mas ya? Oh nggak murah. Nggak murah ya? Karena tergolong otentik lah. Otentik satu, keduanya tinde dia. Memang kalau mempunyai keris beberapa ya harus punya tinde. Pusaka tinde utamakan ya? Sebagai pusaka dituakan ya? Dituakan, penetralisir pusaka. Nah Mas,
Nanti kita akan review lah apa yang Mas Iswandi punya. Kabarnya dia baru dari daerah nih Mas ya. Iya. Dari ini. Tapi saya mau tanya lagi nih Mas. Ada orang kan beranggapan Mas kalau pusaka istilahnya yang dapat dari sungai atau apa itu kan istilahnya kan besi rongsokan Mas. Maksudnya ada yang beranggapan seperti itu ya? Iya ada. Tapi kalau di tangannya Mas Iswandi ini bukan cuma jadi besi yang temuan sungai, tapi jadi besi yang nilainya jauh lebih bersejarah, luar biasa, ya, bersejarah. Dan kalau besi udah masuk di air, dia mengandung isoterinya pasti. Oke. Iya. Isoterinya bahkan lebih ini iya, daripada pusaka buatan baru. Iya. Ya. Lebih isoterinya. Oke. Nah Mas, ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Pusaka yang udah masuk ke sungai itu apa benar itu pusaka larungan atau yang tidak dikehendaki pemiliknya? Atau yang istilahnya buangan lah? Iya, bermacam-macam. Macam-macam. Zaman dulu itu kalau orang punya keris itu, ya itu terkadang ada orang yang mau punya tujuan kepentingan, terusnya dilarung atau gimana, buat wadal atau gimana, itu tujuannya masing-masing. Kalau yang ditemukan seperti betok, seperti jalak betok, itu memang zaman era dulu ditemukannya. Jadi harus bisa membedakan itu larungan atau memang temuan. Oh beda dulu. Ya, beda dapur ya Mas? Beda dapur dan beda spesifikasinya. Dapurnya juga. Jadi kalau misalnya kita ngomong pusaka larungan tuh dapurnya apa biasanya? Kalau larungan itu tergolong biasanya keris sajen gitu. Termasuk keris-keris tilam. Enggak mesti ya. Enggak mesti keris tilam. Ya apa itu seperti ada warangkanya sama warangkanya. Oh, pernah dapat sama warangka ya? Banyak. Dapat warangka, terus keris-keris yang seperti keris tilam, keris jimatan kecil-kecil itu dibuang semua. Itu dibuang karena apa, tua yang buruk buat pemiliknya atau zaman penjajahan dulu negara kita dilucuti persenjataannya? Bukan, itu ya barusan nggak juga bisa. Karena ya maaf ya, karena banyak agama masuk, jadi orang itu ditakut-takuti, sirik sebenarnya nggak ada. Itu uri-uri budaya kita. Jadi ada juga temuan-temuan pusaka baru yang dilarung sama orang? Banyak juga ya? Banyak juga. Orang-orang yang udah nggak suka, mungkin punya bapaknya meninggal, anaknya nggak suka, dilarung di sungai. Nah itu kadang-kadang ditemukan juga Mas? Ditemukan juga. Jadi kalau ditemukan juga di situ, dia itu perkembangannya, proses besinya udah beda sama yang asli, yang zamannya ini. Yang apa itu pasti dibuat ageman orang-orang. Jadi besinya itu bagus sekali kalau udah masuk. Jadi Iswandi udah bisa bedain Mas ya, ini pusaka yang kualitasnya dari patinanya udah kelihatan, bentuknya kelihatan. Ya perkiraan karena jam terbang ya. Iya begitulah. Jam terbangnya langsung udah turun lah ke sini. Kapan-kapan aku melok nyelam Mas. Monggo ayo. Jekur. Oke Mas, sekarang kita udah ngomong tentang pusaka buangan. Terus ada lagi pusaka yang istilahnya tadi Mas Iswandi bilang yang memang ageman Mas ya, maksudnya yang kualitasnya bagus. Itu kok bisa berakhir di sungai, gimana ceritanya? Kalau informasinya? Kalau yang seperti itu mungkin ya apa ya, zaman dulu kan peperangan atau gimana? Iya bisa juga peperangan zamannya Belanda. Bisa juga. Jadi ada sejarahnya seperti itu? Sejarahnya sebenarnya. Jadi semua yang diberantas itu banyak macam-macam, besi punah, besi ada, emas-emasan ada, perunggu, perak, semua ada di situ. Semua masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Padahal logikanya setiap hari ada yang nyari. Makanya itu loh logikanya. Misterinya dari situ. Berantas itu yang ada di Jawa itu misterinya dari situ. Tiap hari diambilin, tiap hari dikeruk. Ada orang nambang pasir juga karena karena kan air kan mengalir. Karena berantas kan nggak dari Mojokerto, Jombang aja, sampai ke Kediri, sampai seluruh Bengawan sana. Jadi kan airnya mutar. Tapi kan besi kan ngendap Mas, mana besi bisa ngambang? Iya ngendap, tapi kan bisa apa itu dari aliran dalamnya kan arusnya bisa. Pasir itu ya? Arus atas sama dalam lebih banter dalam. Oh ya? Iya. Beda sama yang atas.
Jadi misalnya gini Mas, minggu ini kita di lokasi ini, ya toh? Istilahnya udah kelihatannya habis lah misalnya. Bulan depan kita ngeduk lagi, mungkin bisa ketemu lagi di lokasi. Beda lagi barangnya. Mamanya, sini lokasi ya. Sini ada lokasi, biarkan dulu. Besok kita jegur lagi, udah nggak ada. Udah hilang. Udah hilang. Oh, berarti arus ya? Atau gaib? Arus Banten. Oh, oke. Iya, arus. Oke, jadi teman-teman ini juga hal yang saya dulu sering dengar nih dari teman-teman juga bahwa istilahnya Kali Brantas itu kan istilahnya sumber lah Mas ya. Sumber penghidupan buat masyarakat sekitarnya dan istilahnya orang-orang pemerhati budaya juga lah ya. Iya. Bahwa Kali Brantas ini secara logika dan secara mistis juga dipercaya menghidupi orang-orang yang mencintai budaya masa lalu. Percaya itu ya? Percaya sekali. Itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi karena kenyataannya memang kenyataannya gitu. Luar biasa sekali sampai sekarang. Nah Mas, saya mau tanya dari bisnis pusaka-pusaka temuan gini cukup nggak sih Mas untuk menghidupi ini? Udah punya berapa rumah, berapa? Ya sampai sekarang masih satu rumah ya, tapi kontrakan. Ya gimana ya Mas? Itu nggak ya apa ya? Memang dari jiwa sendiri ya, gitu. Punya keinginan begitu. Jadi seumpamanya kita punya modal mau beli ke lokasi sama teman-teman, itu bukan kita punya modal banyak, kita buat perputaran. Seumpamanya di lokasi kita dapat harga 100, kita ambil, kita jual 150 atau 125, itu tak buat perputaran. Nah itulah mainnya seperti itu. Jadi nggak apa ya, nggak kayak gitu lah. Oke Mas, gini banyak sekali mungkin yang nonton video ini juga sangat hobi lah ya sama istilahnya orang selalu pengen punya pusaka yang otentik, pusaka yang original. Saya pun pengen gitu kan istilahnya. Tapi kadang-kadang orang mau beli itu kadang-kadang masih ragu Mas ya, maksudnya takut di proses lah ya segala macam lah. Tapi mungkin lewat video ini orang-orang bisa tahu kontaknya Mas Iswandi ya. Boleh ya nanti kita taruh kontaknya di sini Mas. Jadi istilahnya teman-teman saya tahu beberapa orang dan saya bisa lihat ada orang-orang memang serius di bidang istilahnya original lah ya. Jadi saya benar-benar rekomen kamu kalau kamu memang suka pusaka-pusaka yang istilahnya original, temuan dari sungai apa, kamu bisa kontak di nomor telepon ini ya yang di video ini. Karena saya lihat sepak terjangnya Mas Iswandi udah bertahun-tahun Mas ya. Dan beliau ini selalu mengutamakan benar-benar apa adanya Mas ya. Apa adanya. Karena reputasi itu nggak bisa dibeli Mas. Makanya itu kita jaga kualitas. Ya harus. Walaupun kita dapatnya keris larungan, kita harus bilang itu larungan. Original betok ya. Original. Jadi kebanyakan ya itu tadi kita harus praktek langsung di lokasi itu paling penting. Nah Mas, sekarang kalau saya bedakan Mas, kalau temuan sungai sama temuan darat misalnya, itu beda nggak ini? Beda banget. Beda banget. Kalau temuan darat itu keraknya beda. Keraknya beda. Lebih merusak mana? Lebih rusak darat. Lebih merusak darat? Rusak darat. Soalnya besi gampang termakan di dalam tanah. Jadi kalau temuan di sawah, di ini lebih gampang rusak ya? Lebih gampang rusak. Justru yang di sungai nyucinya lebih susah. Lebih utuh ya? Lebih susah nyucinya. Kalau yang sungai lebih utuh. Lihat keraknya, kerak hitam atau yang gimana. Oke guys, habis gini kita mau lihat lah lebih detail pusaka-pusakanya temuannya Mas Iswandi ya. Jangan kemana-mana ya.